Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Eka Santika, kelas 5C, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Auditing 1 yang mencakup 6 bab, yaitu 1. Perencanaan audit dan prosedur analitis. 2. Materialitas dan risiko. 3. Audit atas pengendalian internal. 4. Fraud atau auditing kecurangan. 5. Dampak teknologi informasi terhadap audit. Dan yang terakhir, rencana dan program audit secara keseluruhan. Bab pertama, perencanaan audit dan prosedur analitis. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan dilakukan perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. 3 alasan utama audit melakukan perencanaan tugas. Yang ke-1, auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya tetap terjangkau. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman klien. Perencanaan awal audit melibatkan 4 hal, yaitu 1. Auditor menentukan suatu keputusan dalam pemberian jasa kepada klien baru ataupun pada klien lama. 2. Auditor mengidentifikasi keperluan klien dalam pengauditannya. Yang ketiga, auditor harus sepaham atau menyetujui kontrak kerja kepada klien. Dan yang terakhir, auditor harus merencanakan pengauditan atas laporan keuangan yang diterima. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bukti audit yang sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap saldo akun atau rasio yang seharusnya tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang digunakan. Prosedur analitis yang dapat dilakukan pada setiap fase selama penugasan kerja berlangsung. 1. Prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. 2. Prosedur analitis dikerjakan selama fase pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang terakhir, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Bab 2. Materialitas dan risiko. Materialitas, besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang mencakupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Ada 7 fase materialitas dan risiko, yaitu 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis awal. 5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko akseptabilitas audit serta risiko inherent. 6. Memahami pengendalian intern dan menilai risiko pengendalian. Dan yang terakhir, menyusun seluruh rencana serta program audit. Risiko. Risiko audit adalah risiko bagi auditor untuk membuat kesalahan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan karena gagal mengungkap salah saji material. Terdapat 3 unsur risiko audit, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Bab 3. Audit atas pengendalian internal menurut bagian 404 dan risiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan
Manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut bagian 404. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri atas dua komponen, yaitu rancangan pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Penilaian risiko. Penilaian risiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai GAAP. Bab 4. Fraud atau auditing kecurangan. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk kepercayaan pelanggaran. Ilustrasi fraud. Bentuk kecurangan laporan keuangan. 1. Pendapatan fiktif. 2. Penyembunyian utang dan beban. 3. Penilaian aset secara tidak tepat. 4. Pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Dan yang terakhir, pisah batas transaksi secara tidak tepat. Pencegahan. Beberapa metode pencegahan. 1. Pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat. 2. Pemberlakuan standar etika dan integritas pegawai. 3. Pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah komisaris. 4. Penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan. Dan yang terakhir, pembatasan nasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Bab 5. Dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi dan akuntansi. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis. Termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi, pendekatan, dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami kelemahan dan keunggulan teknologi informasi. Para auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal. Mereka harus memiliki pengetahuan mengenai pengendalian umum dan aplikasi. Apakah klien menggunakan aplikasi teknologi informasi yang sederhana atau yang kompleks? Teknologi informasi dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena teknologi informasi unggul dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam proses pengolahan data.
kemampuan dalam menjamin keandalan proses. Risiko penggunaan teknologi informasi. Ada 6. Yang ke-1, kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Yang kedua, akses yang tidak sah. 3. Penurunan keterlibatan manusia. 4. Mengurangi pemisahan tugas. 5. Pengendalian umum. Dan yang terakhir, pengendalian aplikasi. Bab terakhir. Rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Jenis pengujian audit. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian rincian atas saldo, dan yang terakhir ikhtisar jenis-jenis pengujian. Perancangan program audit. Umumnya audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Pengujian pengendalian dan penguji substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Ikhtisar proses audit. Fase 1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase 2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fase 3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Fase 4. Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.